amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubur kacang pakai salam, pohon kelapa digergaji. Bapak dan Ibu yang jawab salam saya doakan cepat pergi haji, jalan-jalan ke Klender, pulangnya beli getuk. Hati-hati yang nyender, lama-lama ngantuk. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahdah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa iya bitaqwallah wa fazal muttaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa ala zalika minasyaitan. Alhamdulillah, terima kasih doanya. Saya juga baru landing dari Mekah kemarin lusa. Di Mekah maupun di Indonesia, kita umat Islam sama-sama diuji. Kalau di Indonesia masuk bulan Desember, Januari itu subuhnya lebih cepat. Ya. Hari ini jam 4 lewat 8. Ujian juga tuh, Pak. Ujian buat kita, ya kan. Yang gak biasa tahajud itu, kalau yang biasa tahajud mungkin biasa. Sama di Mekah tuh kalau udah musim dingin, kayak seperti ini musim dingin ini. Di Madinah itu 18 derajat. Kalau pagi ini dingin. Mekah masih 20-21 lah, masih agak hangat ya. Itu lebih lama malamnya. Subuhnya itu jam 5:30. Subuhnya jam 5:30. Bahkan di Madinah lebih awal lagi, subuhnya jam 6 kurang 20. Lebih lama. Jadi orang lebih enak tidur gitu ya. Ujian juga itu sama. Tapi alhamdulillah jamaah saya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Ya biasalah orang Indonesia kalau musim kemarau itu, musim panas lebih sehat. Tapi kalau udah musim dingin dan pulangnya ya begitu, suaranya parau, batuk dan lain sebagainya. Gak apa-apa. Umroh, oleh-olehnya batuk, ya kan? Kontak aja batuk, ya kan? Masa kita gak batuk? Yang kedua, kita berbelasungkawa memanjatkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala yang musibah yang terjadi pada saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara dan sebagian kecil Sumatera Barat. Ya, mudah-mudahan mereka diberi kesabaran dan ketabahan. Saya menyebutnya bukan bencana alam ini, baik bencana kemanusiaan. Karena alam tidak pernah menimbulkan bencana. Ar-Rum ayat 41, 1500 tahun yang lalu Allah sudah meneruskan bahwa dhahara al-fasada bil barri wal bahri kama fasadat aydin nas. Terjadi kerusakan, bencana di bumi ini aydin nas karena tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia. Alam tidak pernah merusak alamnya, tidak pernah. Tapi yang merusak tangan-tangan manusia. 10 bulan sebelum bencana terjadi, diizinkan konsesi alam hutan habis dibotakin. Yang lucunya kemarin itu, musibah itu banyak dipergunakan untuk acting para pejabat. Ada yang acting seperti Umar bin Abdul Aziz, Pak. Seperti Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu nenteng beras setiap pagi, Pak. Bukan saat bencana aja itu ya. Setiap pagi Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau meninggal, dilihat itu di sininya, di sininya udah penuh dengan, orang Jawa bilang kapalan di sininya. Nah ini ambil dan kelihatannya endingnya dari 4 kamera itu, Pak. Depan, kiri, dan memang datang membawa kameramen yang cukup banyak.
Ada juga yang aktingnya nyapu-nyapu gitu, macam-macam lah semua aktingnya. Ya Allah, itu loh, di tengah penderitaan masih juga yang berakting seperti itu. Dan itu sangat menyakitkan hati masyarakat kita yang hampir, tadi pagi saya dengar sudah hampir masuk angka 1000 lebih gitu ya. Nah ya, bahkan di Aceh itu Gubernur Aceh Mualim itu mengatakan 4 kampung hilang, orang-orangnya, rumah-rumahnya 4 kampung. Kita panjatkan doa, mudah-mudahan mereka semua sabar ya. Ini manusia, 10 tahun mereka dibabas habis-habisan ya. Dan ini memang skenario-nya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki perusahaan-perusahaan di situ bukan orang lain, orang-orang yang duduk di pemerintahan. Dan ini teguran buat mereka bahwa sesungguhnya wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah sangat benci pada orang yang berbuat kerusakan. Yang kena siapa? Masyarakat kecil. Naudzubillah min dzalik. Ya. Mereka ada yang bilang ini takdir Allah. Ini takdir. Bahkan kemarin salah satu menteri, mantan menteri kehutanan di masa lalu mengumpulkan masyarakat sambil bicara. Bicaranya lucu. Makanya jangan suka merusak hutan kalian ini semua. Makanya jangan merusak hutan. Padahal masyarakat itu Pak, kalau nebang pohon, saya yakin sehebat-hebatnya masyarakat nebang pohon paling 2 pohon Pak. Pohonnya sebesar ini, lebih dari besar ini nih. Itu masyarakat kalau nebang pohon sebesar ini, saya yakin ini enggak 1 hari ini Pak, bisa berhari-hari ini Pak. Tapi gelondongan-gelondongan yang turun itu Pak, yang begitu rapi, itu ada ribuan gelondongan menurut beberapa teman yang sampai sana. Itu sudah rapi, tinggal bawa. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara kita semuanya sabar dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ansur di baladi Indonesia, Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, rahimana fa innaka khairur rahimin. Allahumma ansur fi baladi Indonesia, fi Aceh, fi Sumatera Utara, fi Sumatera Barat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa hawwin 'alaina bi syaqatil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa ahsin nuzulahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membedah apa itu padang mahsyar. Padang mahsyar. Makanya harus bisa bahasa Padang, Pak. Nah, bahwa kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Pak, bahasanya bukan bahasa Padang. Bukan bahasa Aceh. Ketika padang mahsyar dimulai, saat semua rahasia dibuka. Bismillah, terbuka ya. Apa itu padang mahsyar? Mahsyar itu adalah dataran yang sangat luas. Dataran yang sangat luas, disitulah semua makhluk berkumpul. Di atas bumi ini, iya di atas bumi ini. Semua berkumpul. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, posisi padang mahsyar di dunia ini di mana?" Pertanyaannya bagus. Sampai Rasulullah berhari-hari tidak bisa menjawabnya. Di mana ya kata Rasulullah? Manusia biasa Rasulullah itu kan? Rasulullah itu manusia biasa, illa wahyu yuha. Kalau dia menjawab, itu pasti ada wahyunya. Jadi pada mahsyar itu adalah tempat berkumpulnya manusia. Manusia semuanya berkumpul di situ. Kalau hari ini manusia konon kabarnya, kalau menurut Google Indonesia di dunia ini sudah hampir 7 miliar manusia. Kalau dikumpulkan 7 miliar. Wallahu a'lam bishawab, nanti entah kapan dia kiamat terjadi. Jadi hampir di dataran
dataran yang sangat luas. Ya, anehnya ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana posisi padang mahsyar di alam dunia ini? Waduh, Rasulullah nggak bisa jawab. Tapi kata Rasul, pertanyaan itu penting ditanyakan. Tunggu ya, tunggu nanti saya mau tanyakan sama Allah. 1 hari, 2 hari. Saya sambil minum ya. Iya. Kan pasti batuk. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Setelah 3 hari Rasul dapat jawab dari malaikat. Kata malaikat, pergilah kau Muhammad ke Palestina. Rasulullah pergi ke Palestina. Dengan ya seperti biasa Rasulullah itu kan pergi ke Palestina, ke Syam itu biasa dalam hal perdagangan. Maka pada saat itu Rasulullah pergi ke Palestina, dan di tempat inilah kata Rasulullah, hahuna tuhsyaruna, hahuna tuhsyaruna, hahuna tuhsyaruna. Rasulullah mengatakan sampai 3 kali. Hahuna tuhsyaruna, hahuna tuhsyaruna, hahuna tuhsyaruna thalatha. Rasulullah mengatakan sampai 3 kali. Kata Rasulullah, tempat inilah. Nah, Rasulullah berdiri di Palestina. Palestina kan? Palestina itu letaknya di Syam. Syam itu antara Jordan, Palestina. Nah, disitulah kata Rasulullah, disinilah padang mahsyar itu. Jadi Bapak, jamaah yang dimuliakan Allah, itu salah satu alasan kenapa kita mencintai Palestina. Kenapa kita mesti mencintai Palestina? Dan hebatnya orang Yahudi tahu hadis ini, Pak. Orang Yahudi tahu hadis ini. Ini dah ada hadis. Tapi Yahudi sebetulnya percaya Pak sama hadis, sama Quran tuh. Cuma hati mereka tuh keras, tidak mau mengakuinya. Hahuna tusyaruna. Di sini katanya. Di mana? Di Palestina. Di sini kata Rasulullah. Kita berdoa ya, mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke Palestina. Amin. Sebetulnya Pak, syariat haji dan umroh itu bukan 2 tempat, tapi 3 tempat. Bukan hanya Mekah, Madinah. Jadi zaman dulu tuh kalau haji itu ke Palestina dulu, baru Mekah, Madinah. Atau Mekah, Madinah, belakang Palestina. 3 tempat sebetulnya. Sebetulnya 3 tempat. Supaya apa kita berkunjung ke sana? Supaya negeri Palestina itu jadi saksi kita. Kita ini kan hidup lagi ngumpulin saksi, Pak. Termasuk Masjid Hakul Yakin ini harus jadi saksi kita. Nanti kita terangkan bagaimana Masjid Hakul Yakin ini menolong kita. Ini akan jadi kendaraan kita di akhir zaman nanti di padang mahsyar. Lanjut. Oke ya. Nah, ini Palestina. Wassalatu baitil maqdis bi khamsina mi'ah salat. Jadi salat di Baitul Maqdis itu 500 kali lipat pahalanya dari salat di Hakul Yakin. 500 kali lipat. Kalau di Madinah 1000 kali lipat, kalau di Mekah 100.000 kali lipat. Jadi kita sholat di Mekah itu Pak, pahalanya 100.000 kali lipat dari sholat di sini. Jadi kalau kita bayar umroh 30 juta, 35 juta, nggak seberapa itu. Iya Pak. Kita umroh itu 30 juta lah taruh rata-rata ya. Kalau saya jamaah saya itu 30 juta. Itu nggak seberapa Pak. Karena sholat di Mekah itu 100.000 kali lipat. Sholat di Madinah 1000 kali lipat. Sholat di Baitul Maqdis 500.000 kali lipat. Oke ya. Nah, saya mau kasih tahu dulu Pak, yang namanya Mekah, yang namanya Aqsa itu yang ini nih Pak ya. Yang itu ya. Yang kiri yang hitam itu. Kalau yang kanan itu Kubah Syafrah. Ya dua-duanya penting. Kubah Syafrah penting juga Pak. Kubah Syafrah itu tempat Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Di bawahnya itu ada batu. Batu kira-kira lebih besar dari ini Pak. Batu besar. Batu itu kata orang Betawi bilang ngangkang, tuh makan nggak ke atas, nggak ke bawah. Jadi segini nih Pak. Segini gantung. Segini. Jadi kalau kita ini sini enggak. Apa sejarahnya? Sejarahnya itu begini Pak. Jadi Nabi Muhammad ketika mau menghadap Allah di Baitul Maqdis itu, kata Jibril, Muhammad, kau naiklah batu itu, nanti kau akan terbang ke atas. Kata Rasulullah, Jibril, kamu nggak ikut dengan aku? Aku siapalah katanya. Coba,
Aku ini siapa? Aku bukanlah makhluk mulia seperti kamu. Hanya engkau yang mampu bertemu dengan Allah. Tidak ada yang mampu bertemu dengan Allah, hanya engkau Muhammad. Termasuk aku tidak bisa. Oh gitu. Ya sudah, begitu naik ke batu itu Rasulullah diterbangkan oleh Allah untuk menghadap Allah. Si batu itu ikut, Pak. Si batu itu ikut, dipegang oleh Jibril. Batu kamu mau kemana? Aku mau ikut sama manusia mulia ini. Kata Jibril, saya aja nggak bisa kamu ikut-ikutan. Akhirnya itu batu nggak ke bawah, nggak ke atas, Pak. Sampai hari ini, Pak. Batu itu ada di antara, di bawahnya nggak ada apa-apanya, ya apalagi di atas. Nah itu namanya di Kubah Sakhrah. Nah, kalau sebelahnya Baitul Maqdis itu mulia juga. Mulianya apa? Dia pernah menjadi menjadi kiblat umat Islam. Itulah kenapa ada masjid Kiblatain. Masjid Kiblatain. Orang-orang umroh pasti dibawa oleh tour leadernya ke Masjid Kiblatain untuk menyaksikan bahwa di situ pernah terjadi Rasulullah sholat menghadap Baitul Maqdis. Menghadap Baitul Maqdis. Terus dibalikkan oleh malaikat. Suruh menghadap Ka'bah. Nah, itu sejarahnya. Jadi, kita akan lihat dulu Pak rute perjalanan kita. Rute perjalanan manusia. Ingat ya, 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. 1 hari di akhirat 1 tahun di 1000 tahun di dunia. Di dunia 1 hari Pak, tapi ukurannya kalau di akhirat 1000. Allah. Jadi kita bersyukur tadi sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu balasannya khairud dunya wa ma fiha. Khairud dunya wa ma fiha, balasannya seperti lebih bagus dari dunia dan seisinya. Itu buat bekal kita. Oleh karena saya pesan sama jamaah Hakul Yakin, jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi sholat subuhnya Pak, udah besar pahalanya ya. Perjalanan yang pertama adalah kita di alam ruh. Alam ruh udah lewat. Kita masuk alam kandungan ibu kita, lewat. Lalu kita lahir. Sekarang di alam dunia. Kita di alam dunia sekarang. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 perjalanan lagi Pak. Itulah saya katakan kenapa kita harus cari modal. Dalam Quran disebutkan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Tahu tandur Pak? Menanam. Itu bahasa Arab. Orang Jawa ikut-ikutan bahasa Arab. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dunia ini tempat tandur, tempat menanam. Kita memetiknya nanti di sana. Oh, itu Pak ya. Jadi bukan bahasa Padang aja itu. Bahasa Jawa pun ada dalam Quran gitu ya. Jadi wal tandur gitu ya. Karena perjalanan kita masih panjang. Perjalanan kita masih panjang. Itulah kenapa orang-orang yang meninggal butuh kiriman pahala dari kita. Tadi sholat 2 rakaat itu Pak, secara tidak langsung kita udah mengirimkan pahala buat orang tua kita yang sudah wafat. Kata Ibnu Qayyim Jauziyah, orang tua kita itu soffan. Mereka berbaris-baris. Jadi orang yang meninggal itu berbaris-baris Pak. Berbaris-baris, mereka menanti kiriman dari anak-anaknya. Menanti kiriman apa? Kiriman doa-doa dan amal soleh. 4 mazhab bersepakat bahwa mereka menanti. Tadi Pak Hadi sholat 2 rakaat. Itu langsung Pak malaikat membawa pahala itu Pak. Itu pahalanya digendong Pak. Karena khairud dunya wa ma fiha. Itu lebih besar pahalanya. Terus dia kasih sama orang tuanya. Taruhlah nama bapaknya Pak Hadi, Pak Goni misalnya. Pak Gani mana Pak Gani? Pak Gani mana? Saya. Ini ada kiriman dari anakmu. Bahagianya Pak Gani. Ya Allah, terima kasih. Bayangkan Pak, ada orang tua yang gak dapat kiriman karena anaknya masih tidur. Kira-kira bagaimana perasaannya itu? Anaknya masih tidur, nggak dapat kiriman Pak. Kita sekarang jadi malaikat itu ada malaikat yang kerjanya jadi tukang paket Pak. Seperti di dunia ini ya,
paket gitu kan, kira-kira begitu. Nah, itu seperti itu loh. Bayangkan seperti itu. Dari alam dunia nomor 3, kita akan kembali ke alam kubur. Dan tentu terus-terusnya ke alam kiamat, alam kebangkitan, alam padang mahsyar, alam pemberian syafaat dan seterusnya. 14 baru kita ke surga dan neraka. Ya. Oke, kita akan langsung ke bagaimana keadaan manusia digiring ke padang mahsyar itu, bagaimana keadaannya. Yang pertama, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jadi jasad para nabi itu nggak akan hancur, Pak. Contoh, jangan para nabi, Pak. Syuhada saja nggak hancur, Pak. Orang-orang yang sudah haji atau sudah umroh pasti ke Uhud. Di Uhud itu ada makamnya Hamzah. Hamzah itu setelah dibunuh oleh Wahsy ditombak, terus dikoyak dadanya oleh Hindun, dimakan itu karena dendam Hindun. 200 tahun kemudian di daerah Uhud itu terjadi banjir. Jadi tanah itu longsor. Karena Uhud itu begini, Pak, ini kan gunung Uhud, gitu tuh. Longsor. Apa yang terjadi, Pak? Masyarakat sekitarnya mencium bau harum. Ini bau harum dari mana ya? Bau harum. Dicari bau harum itu kemana? Nggak taunya bau harum itu berasal dari makam itu. Pas dilihat makam itu longsor sehingga orangnya di dalamnya kelihatan, Pak. Setelah 200 tahun dan darahnya Hamzah masih menetes. Dan harum itu berasal dari darahnya Hamzah. Kita lihat hadisnya, innallaha harrama 'alal ardi. Allah mengharamkan makhluk bumi 'alal ardi itu memakan jasad para nabi, para syuhada, para sahabat, para wali. Jadi mengharamkan jasadnya. Jadi kalau kita berkunjung ke makam Nabi itu, Pak, Nabi masih ada itu jasadnya. Umar bin Khattab ada itu. Ya, kalau kita berkunjung. Itu menurut hadis Abu Daud nomor 883. Saya nukil dari kitab Syirah Nabawiyah. Karya besar dari Dr. Ramadan Al-Butti. Ya. Oke. Lalu manusia kita nih, Pak, kita semua ini itu akan dihancurkan. Ya. Jadi kita masuk ke makam, ya nggak lama lah, kalau kita paling 5 tahun udah hancur kali ya. Tetapi menurut hadis Muslim nomor 5255, inna fil insan, sesungguhnya pada diri manusia ada satu tulang yang tidak dihancurkan, Pak. Dari kita nih, Pak, ada satu tulang yang nggak dihancurkan, kata Rasulullah. Tulang apa itu? Tulang ekor. Ya, tulang ekor. Kata Rasulullah, manusia ini kita nih, Pak, dari tubuh kita ini, Pak, ada yang nggak hancur, Pak. Tangan ini hancur, kepala ini hancur, badan ini semua hancur, kaki hancur. Satu yang nggak hancur, apa itu? Tulang ekor. Kalau sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa nggak dihancurkan tulang ekor? Karena dari situlah kau akan dibangkitkan. Jadi, Pak, tulang ekor itu kata Rasulullah nggak akan dihancurkan oleh Allah, karena nanti begitu kiamat terjadi, hari kebangkitan terjadi, semua tulang-tulang kita, badan kita tuh akan disatukan lagi. Jadi satukan lagi mendekati tulang ekor itu. Seret dengan kata-kata idza arada syai'an ay yaqulu lahu. Sering kita baca tuh ayat. Kun fayakun. Hanya satu kata. Kun fayakun. Jadi manusia. Jadi di alam mahsyar itu kita bukannya ruh, Pak. Di padang mahsyar itu bukannya ruh kita. Tapi seperti ini. Ini seperti ini, Pak, kita. Lalu sahabat bertanya, kira-kira umur kita berapa ya Rasulullah? 22 tahun umur kamu. Sama ya Rasulullah, sama. Rasulullah. Semua 22 tahun. Kira-kira umur 20 tahun kita masih muda kali ya? Dan itu hadisnya sahih. Baik. Apa saja aktivitas manusia? Semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Al-Waqiah ayat 49 ayat 50.
Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian sekarang, kita, orang terdahulu, kita dan nanti anak cucu kita akan dikumpulkan. Al-Waqiah ayat 49-50. Dikumpulkan semua, Pak. Pertanyaannya itu tadi, Pak, dalam bentuk ruh apa dalam bentuk seperti ini nih? Cubit sakit. Waduh, repot juga ya. Iya, semua dikumpulkan. Manusia menunggu sangat lama. Berapa lamanya? 40.000 tahun. Mana dalilnya? Al-Hajj ayat 47. Wa yasta'zilunaka bil 'adzabi wa lam yukhlifallahu wa'dah. Dan mereka meminta kepada agar ajab disegerakan karena menunggu 40.000 tahun kelamaan. Mereka mau tahu siapa yang berdosa ini, ya Allah. Tolong ya Allah, siapa yang berdosa? Mereka itu menunggu 40 tahun dan 1000 tahun itu kata Rasulullah, Rabbika ka'alfis sana mimma ta'udduna. Sesungguhnya sehari di situ seperti 1000 tahun di dunia. 40.000 tahun, tapi satu harinya itu 1000 tahun. Al-Hajj ayat 47. Lama, Pak. Ngeri ya Allah. Ini hari ini kita sedang membahas sesuatu yang ngeri supaya ibadah kita terus, supaya ibadah kita ini rajin, Pak, supaya ada rezeki infaknya rajin terus. Umur kita sudah berapa, Pak? Nggak tahu kita umur kita. Namanya mati, Pak. Siapa tahu Pak Hadi duluan, saya belakangan mati, nggak tahu. Atau saya belakangan Pak Hadi duluan, nggak tahu, kan? Atau saya duluan yang meninggal, tapi nyolatin Pak Hadi dulu. Tidak tahu kita, namanya umur ya. Umur nggak di absen, Pak. Kalau umur di absen, huruf A dulu ada meninggal. Ali meninggal. Ada di sini yang huruf A meninggal dulu, namanya Pak Amir, Pak Amsar. Nggak di absen mati. Yang kesian kan yang hurufnya Z, Pak. Pak Zainul Bahari, Zainuddin. Nggak ada yang doain, Pak. Manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian dan tidak dihitan. Manusia dikumpulkan tidak berpakaian dan tidak dihitan. Yuhsyaruna yaumal qiyamah haffatan. Haffatan itu belum, huffat itu belum dihitan. Kata Imam Muslim dalam 5102 dari Aisyah hadisnya, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dihitan. Terus Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah tidak saling memandang? Malu saya, katanya, kata Siti Aisyah. Malu. Bagaimana aurat kita kelihatan? Kata Rasulullah, mereka tidak saling memandang. Kenapa? Karena mereka semua sibuk dengan dosa-dosa mereka sendiri. Kira-kira saya cari informasi itu, dosanya kok bisa kelihatan bagaimana? Kalau Imam Syafi'i bilang dalam kitab Al-Dikatakan, ini badan kita penuh tato. Dosa apa aja tercatat di sini, Pak. Itu yang saya maksud ketika pada mahsyar dibuka, semua rahasia dibuka, Pak. Seketika pada mahsyar semua rahasia terbuka. Yang suka ngentit kelihatan, waduh ngentit itu. Yang suka korupsi kelihatan Pak di situ. Jangankan di akhirat, Pak. Di dunia aja, Pak. Mantan dirjen pajak udah 15 tahun pensiun. Sudah 15 tahun pensiun, masih kena. Jejaknya kelihatan. Allah. Ya, apalagi di sana, Pak. Yang dalilnya itu kita kenal semua, al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Kaki ini berkata, tangan ini berkata. Surat Luqman ayat 33 mengatakan manusia sangat sibuk, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wa hsyaru yaumal la yazzi. Wahai manusia, bertakwa pada Tuhanmu, tidak dapat membela anaknya. Pada saat itu ayah tidak bisa membela anaknya. Anak tidak bisa membela ayahnya. Istri tidak bisa, apalagi ajudan, Pak. Apalagi ajudan, Pak. Ya Allah, ajudan yang di dunia itu selalu siap di samping kita, ya nggak, Pak? Oh siap, mau apa aja ajudan, Pak. Ajudan siapkan kamera, Pak. Siap kamera, Pak. Dari mana, Pak? Situ. Bapak mau apa, Pak? Beras kali sini, posisi beras. Saya mau manggul beras kali. Itu kamera udah siap, Pak. Tapi pada hari itu surat Luqman ayat 33,
dikatakan tidak bisa membela, tidak bisa membela. Mayor TNI nggak ada ternyata. Ngeri Pak. Hari itu semua nggak ada. Anak kita aja Pak nggak bisa membela kita. Kita membela anak nggak ada Pak. Hari itu hari yang sangat sibuk manusia. Sibuk dengan apa? Dengan perbuatannya. Allah Karim. Manusia akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kenapa? Yang hidup hanya manusia Pak. Yang hidup hanya manusia. Bukhari hadisnya nomor 6531 dan Muslim nomor 2862. Dikatakan salah seorang di antara mereka berdiri dengan keringatnya yang sampai separuh telinganya. Karena dunia sudah mati, Pak. Tanah sudah mati, tidak bisa menyerap keringat. Sementara matahari letaknya tepat sejengkal dari atas kepala kita. Matahari sejengkal. Semua kita seperti sekarang ini, Pak. Manusia seperti ini normal. Matahari sejengkal, bumi sudah mati, semua berkeringat, keringatnya tidak bisa diserap oleh bumi, maka lama-lama naik ke sini. Makanya ada hadis, beruntunglah seorang muazin katanya. Seorang muazin itu kalau kebanjiran keringat, maka lehernya semakin panjang. Siapa muazin di sini? Alhamdulillah. Wah, nggak akan terkelelep apa nanti. Akan semakin panjang. Dan orang berkata begini, ya Allah, kenapa nggak saya jadi muadzin aja dulu ya di dunia ya? Ya Allah, di saat itulah profesi merbot jadi keinginan manusia. Allah, andai saya jadi merbot dulu, azan terus saya, itu Pak. Nah, jadi jangan dihinakan tuh merbot itu Pak ya. Jadi orang paling bahagia. Manusia akan berdiri selama 40 tahun. Menurut At-Tabrani jilid 9 kitabnya As-Saffahul fil Hadis halaman 357, mereka berdiri selama 40 tahun. Pandangannya ke langit menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Semua ke langit gini. Kapan keputusan ini? Kenapa? Mereka udah enggak kuat, panas. Telanjang bulat, panas. Banjir keringat. Semua nunggu selama berapa? 40 tahun lamanya. Kali 1000. Ya kan? 40 tahun kali 1000. Sehari di padang mahsyar itu 100 tahun, 1000 tahun. Al-Hajj ayat 40. Ingat Pak, Al-Hajj ayat 40. Wa in yawma 'inda rabbika ka'alfis sanah mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun. Allah. Lama, Pak. Hari ini kita akan mengumpulkan bekal ini Pak, supaya nanti kita lihat apa balasannya orang yang sholat subuh berjamaah. Kita lihat nanti. Ini masjid akan menolong kita. Ini masjid Hakul Yakin ini menolong kita Pak. Hadisnya jelas. Nanti akan ada kendaraan masjid. Sehari di padang mahsyar bisa 50.000 tahun. Kok beda? Antara Al-Hajj 47, Al-Ma'arij ayat 4. Fi yaumi kana miqdaru 50 alfasana. Yang tadi berkata ka'alfasana, kalau sekarang khamsina. Karena yang 50.000 tahun itu khusus untuk orang-orang yang banyak dosanya Pak. Banyak dosanya. Bayangkan Pak, ketika dia melakukan konsesi hutan, ya, dananya itu dia nikmati, yang dibunuh berapa ribu. Padahal dalam Islam membunuh satu orang itu sama dosanya dengan membunuh sedunia. Dalam Islam itu Pak, membunuh satu orang itu sama dosanya membunuh orang sedunia. Saking Allah tidak ingin kaum saling membunuh. Dia membunuh. Saya nggak membunuh kok. Saya bilang kamu nggak membunuh. Itu bencana alam itu sebabnya adalah kamu. Dhaharal fasada fil barri kama fasadat aydin nas. Tangan kamu yang membunuh. Ini kita lagi fokus sekarang Pak, berbicara tentang siapa yang membunuh itu Ustaz. Yang membunuh adalah itu mereka yang punya pabrik kertas jenderal itu Pak, yang sekarang jadi menteri. Pabrik kertas Pak. Kayu-kayu itu dibuburkan menjadi kertas. Ya. Sudah hampir 50
15 tahun itu pabrik kertas ngambil di situ. Semua aib akan diperlihatkan. Semua aib Pak. At-Taghabun ayat 9. Yauma yazma'ukum li yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan, itulah hari dinampakkan aib. Kita semua aib kelihatan Pak. Allah. Salah satunya adalah orang yang menyeret-nyeret kaki begini Pak. Menyeret-nyeret kaki. Waduh, menyeret kakinya, berat kakinya. Tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah itu kenapa itu bisa begitu? Itu orang yang punya istri 2, tapi senangnya tinggal di rumah yang muda. Dulu ada pejabat kita Pak, ya, dia nikah Pak sama seorang penyanyi, itu kan, giliran mati mayatnya dibawa istri tua gitu. Adalah pejabat kita ya dulu ya, dan sesnek gitu. Waduh, mungkin hati-hati bapak-bapak sekalian yang ada nih. Bukannya nggak boleh Pak beristri 2, boleh Pak. 2, 3 atau 4 boleh, asal adil. I'dilu huwa aqrabul taqwa, karena adil itu mendekati takwa. Siapa lagi ya Rasulullah? Pejabat yang mementingkan orang-orang di sekelilingnya saja, bukan orang-orang yang ahli. Padahal Rasulullah bilang musyidal amru ghairu ahli fantadir sya'. Satu jawatan apabila dipegang oleh orang yang bukan orang yang ahli, fantadir sya', tunggulah saat-saat kehancurannya Pak. Kita ini sekarang Pak memberikan jabatan kepada orang yang satu partai, alasannya orang yang berkeringat, bukan yang ahli. Zaman Orde Baru dulu saya lihat orang-orang ahli semua tuh pegang. Menteri ini, orang-orang ahli Pak. Ya sekarang bukan Pak. Ada orang yang ngurusin haji yang nggak paham haji. Ada orang ngurusin ekonomi nggak paham ekonomi. Orang ngurusin pendidikan dulu nggak paham pendidikan. Orang ngurusin hutan nggak paham hutan. Nah, itu akan seperti itu kata Rasulullah. At-Taghabun ayat 9. Terbukalah semua rahasia manusia. Yasin ayat 65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kok bisa rahasia terbuka? Iya, dalam ayat ini dikatakan pada hari itu mulut kita dikunci. Mulut kita dikunci dan berkatalah tangan ini. Tangan ini tukang mencuri. Kaki ini, wah, terus berbicara tangan semua Pak. Rahasia ributlah di padang mahsyar kata Rasulullah, kaki semua orang berbicara. Itu yang dimaksud dengan ketika padang mahsyar digelar, maka semua rahasia dibuka. Rahasia semua dibuka. Dibuka semua rahasia. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, bahagialah jamaah hakul yakin. Kakinya akan berkata, ya Allah, kaki ini melangkah ke masjid Hakul Yakin jam 4 ya. Ya Allah, kaki ini melangkah ke masjid Hakul Yakin jam 11 di hari Jumat. Saya kemarin khutbah Jumat di satu masjid di daerah Pondok Surya. Saya miris Pak. Ketika saya udah naik mimbar, masih ada orang-orang tua yang baru datang. Orang-orang tua Pak baru datang. Ya belum terlalu tua lah, orang-orang yang kira-kira umur 50-60 tahun baru datang Pak, baru datang. Kalau mereka pegawai mungkin macet di jalan, kita maklumin lah. Gojek mungkin orang yang bawa mobil karena macet kita maklumin. Orang-orang yang sudah pensiun Pak masih lambat sholat Jumat Pak. Padahal Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Um, kitab fikihnya, kalau khotib sudah naik mimbar, maka kau tidak mendapat pahala Jumat, alias tidak sah sholat Jumat. Kok bisa begitu? Begini hitung-hitungannya menurut Imam Syafi'i. Sholat duhur itu 4 rakaat. Ya, sholat duhur 4 rakaat. Di hari Jumat tidak ada sholat duhur kata Imam Syafi'i.
tapi digantikan dengan khutbah Jumat dan sholat Jumat 2 rakaat. Khutbah Jumat dihitung 2 rakaat. Jadi khutbah Jumat itu bagian dari sholat. Itulah kenapa mendengarkan khutbah, duduk mendengarkan khutbah, walaupun kamu ngantuk, kata Imam Syafi'i, itu yang lebih baik daripada kamu berbicara atau kamu baru datang. Ini jadi catatan, Pak. Setiap Jumat tolong jam 11 sudah datang. Jam 11 sudah datang. Entah itu ajan sekali, entah itu ajan 2 kali. Karena hitung-hitungannya kalau kita datang, khutbah Jumat sudah berlangsung, kita kehilangan 2 rakaat dan tidak sah sholat Jumat kita. Saya ngobrol nih, Pak. Ngobrol saja nih sama orang sebelah nih. Apa kabar, Pak? Batal kita. Jangankan ngobrol, Pak, posisi duduknya saja, kata Imam Syafi'i, kok tidak boleh taruh dulu tangan kanan tangan ini di belakang begini, atau tangan memegang lutut begini. Itu seperti orang yang gak punya duit begitu. Atau mikirin makan besok bagaimana. Tapi duduklah. Kata Imam Syafi'i, walaupun kau dalam keadaan ngantuk, walau dalam keadaan nggak apa-apa, yang penting tidak berbicara. Kemarin saya menyaksikan betapa banyak orang tua baru pada datang. Allah, ini bukan karena mungkin mereka nggak tahu hukum sholat Jumat. Kapan waktu kita akan bahas, Pak, the power of Jumat, apa hebatnya hari Jumat. Kita bahas nanti insya Allah. Ya. Kelompok manusia di padang mahsyar terbagi 3. Kelompok manusia di padang mahsyar terbagi 3. Sesungguhnya innakum tuhsyaruna rijala wa qurabatu tujzauna ala wujuhikum. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berjalan kaki. Ada juga yang naik kendaraan, ada juga yang berjalan diseret di atas wajah kalian. Kita yang mana tuh? Ada yang jalan kaki berkilo-kilo, bermil-mil jalan kaki. Matahari sejengkal di atas kepalanya, berjalan kaki. Ada yang naik kendaraan, ada yang diseret. Kita yang mana? Kita lihat. Kita yang mana kira-kira? Kita lihat. Kelompok pertama, kelompok yang menaiki kendaraan. Golongan ini dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan dia bisa makan, pakaiannya bagus, ada yang naik unta, ada yang duduk kendaraan. Kira-kira siapa mereka? Mereka adalah golongan para penyeru kebaikan. Siapa mereka? Rasul, Nabi, waliullah, para ustadz mungkin. Nah ini penting, Pak. Ini para ustadz hari ini, Pak, ngeri, Pak. Ngeri, Pak. Saya baru merenung, saya pribadi, Pak, ya, baru merenung. Satu ketika saya dapat telepon di Mekah. Saya masih di Mekah kemarin itu. Dari telepon dari satu perusahaan, nggak saya sebutlah perusahaan itu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Posisi di mana, Ustadz? Saya di Madinah. Saya lagi bawa jamaah. Ustadz, saya mau mengundang Ustadz ceramah Isra Mi'raj. Tanggal berapa? Tanggal 14 Januari, Ustadz. Ini dari mana? Saya dari PTA. Dia sebutlah PT apa? Oh, di itu ya, di Jati Ubung ya. Iya Ustadz. Ustadz tahu? Iya, saya sering ceramah di situ. Jati Ubung, perusahaan Jepang. Bisa Ustadz ya? Saya lihat jadwal, Pak. Oh bisa, insya Allah. Ustadz, DP-nya berapa? Astagfirullah. DP-nya berapa, Ustadz? DP. Saya kaget, apa DP apa? Udah biasa, Ustadz. Sekarang Ustadz kalau diceramah harus di DP-in, Ustadz. Astagfirullah. Istighfar saya. Kenapa Ustadz istighfar? Ustadz baru. Saya baru dengar nih kata DP ini. Saya nggak biasa dengar itu. Ternyata di dunia para Ustadz udah biasa, Pak. Jadi sebelum ceramah di DP-in dulu, Pak. Ini bahaya, Pak. Kalau dunia dakwah sudah di DP-in, artinya orientasi dakwah itu bukan lagi menyeru, bukan lagi membawa orang minaz zulumati ilan nur, tapi fulus, bil fulus, tak ada fulus manfus. Istighfar saya, Pak. Ya Allah, saya bilang, Mas, jangan bicara itu. Karena ketika kita nyerempet bicara DP,
uang, money, fulus, maka kita masuk dalam kategori memperjualbelikan ayat. Bahaya ini Pak. Agama kalau udah seperti ini. Padahal profesi ini Pak, saya datang dari Meruya ke sini nih Pak, dengan niat satu Pak, agar kita menjadi golongan pertama ini Pak. Ini saya datang dari Meruya ke sini, dari rumah saya di Jalan Menara 2 di Jalan Haji Sahabat. Kemarin niatnya cuma satu, saya ingin datang, yang pertama silaturahim, yang kedua memberikan ilmu walaupun hanya sedikit. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Andai nih Pak, saya nggak dikasih apa-apa, wallahi nggak apa-apa. Saya dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat filosofi orang yang jalan Safa Marwah, Pak. Siti Hajar, Safa Marwah, nyari apa tuh Pak? Cari air Zam-Zam. Saya mau tanya, air Zam-Zam itu adanya di Safa Marwah bukan? Bukan, adanya jauh dekat rumahnya Rasulullah itu Pak. Bisa jadi kerjaan saya setiap hari ceramah di sini, ceramah di sana. Rezekinya bukan dari situ, tapi Allah bukakan rezeki tempat yang lain. Itu orang yang bilang DP itu saya kasih tausiah seperti itu. Aduh maaf Ustaz, ini bukan maksud menghinakan Ustaz, tapi memang udah biasa Ustaz. Kemarin juga kita mengundang salah satu Ustaz ibu kota, DP-nya ditanyain Ustaz, berapa kau bayar DP? Saya bayar 5 juta Ustaz DP-nya. Allah Pak, ini bahaya. Jangan diniatkan seperti itu. Dakwah itu adalah menyampaikan risalah Rasulullah, menyampaikan pesan-pesan Allah, bukan cari amplop, dan isinya bukan. Ada DKM tanya begini, Ustaz, kalau kita nggak ngasih sesuatu, ya jangan juga. Kasihan tuh Ustaz. Nggak semua Ustaz punya pekerjaan. Saya candain, Pak, ini canda bukannya bener-bener. Kalau ada Ustaz yang ngarapin amplop, itu dosa besar. Lebih dosa lagi kalau Ustaz pulang kan dikasih amplop. Itu bercanda saya kan bilang canda tadi. Canda, karena nggak semua Ustaz punya pekerjaan Pak. Iya, kalau saya alhamdulillah ya adalah kerjaan. Ini menurut saya ini adalah bagian dari pahala. Ini pertama. Jangan sampai kita nggak dapat golongan pertama. Jangan sampai. Itu ada DKM yang nanya, Ustaz kalau nggak dikasih jangan juga, kasihan. Memang Ustaz itu mengharapkan dosa besar, tapi lebih dosa lagi kalau pulang Ustaz nggak dikasih apa-apa, itu dosa. Iya, bukan yang ngancem itu, bukan. Jadi hadirin rahimakumullah, ada kelompok yang dibahagiakan oleh Allah, dia naik kendaraan. Siapa dia? Rasul, Nabi, Waliullah, para penyeru kebaikan. Waliullah itu adalah bahasa kita sebetulnya ya, kalau di tempat lain nggak ada. Waliullah itu adalah wakilnya Rasulullah. Ada hadis begini, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, Pak. Tapi ulama yang nggak mikirin amplop. Ulama Indonesia sekarang lagi ribut Pak, mikirin nikel, rebutan tambang. Yang satu masih fatwa, lu dipecat. Yang satu musyawarah dong kalau dipecat, bikin muktamar dong, ribut Pak, malu. Saya di Mekah ngobrol sama orang Yaman, saya ngobrol sama orang Pakistan, beritanya udah sampai, mereka bilang begini, ulama Indonesia lagi rebutan nikel, begitu Pak, malu banget saya Pak. Dia bilang, ya insya Allah Muhammadiyah tidak, saya bilang. Insya Allah Persis tidak, insya Allah Jamiatul Wasliyah tidak. Masih banyak ulama-ulama kita Pak, bukan hanya itu Pak. Oh saya pikir di Indonesia cuma itu yang terkenal, cuma itu. Iya Pak, itu memang terbanyak Pak, tapi udahlah lewatin aja Pak. Saya ngobrol sama orang Palestina, saya ngobrol sama beberapa ulama di nunggu sholat, itu biasa ngobrol lah ya. Katanya lagi pada ribut, ulamanya ribut Pak, ya Allah. Ini lagi ada bencana begitu, dia ribut Pak, rebutan besek. Orang Jawa bilang rebutan takir Pak. Nauzubillah. Jadi ada satu kelompok yang nanti dimuliakan. Kelompok yang kedua, golongan muslim para pelaku dosa. Manusia tidak sempat saling melihat,
golongan yang berjalan kaki, golongan ini dikumpulkan di padang mahsyar dengan berjalan tanpa alas kaki, tanpa pakaian. Auzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama, Pak. Ini masjid ini akan jadi kendaraan kita, Pak. Ini, Pak. Ustaz, masjid kan kecil, Ustaz, muat apa enggak? Muat, Pak. Dalam hadis yang lain masjidnya akan membesar. Semua kita akan ada di sini, Pak. Punten, mohon maaf, Pak. Tetangga kita ini yang enggak ke masjid, dia akan mengatakan, "Loh ya Allah, saya juga rumahnya dekat masjid ya Allah. Saya juga nyumbang ya Allah, tapi enggak naik." Iya, karena kamu tidak memakmurkan masjid itu. Ini kalau dilihat kan masjid ini kan penduduk sini ini banyak rata-rata. Padahal rumah-rumah ini banyak, Pak. Kenapa enggak memapat? Ini akan jadi kendaraan, Pak. Dalilnya surat Maryam ayat 85 86. Dalilnya kata Allah. Allah udah kasih tahu nih dalilnya. Allah kasih tahu dalil ini akan jadi kendaraan kamu. Masjid Hakul Yaqin. Kalau masjid saya di sana di dekat rumah saya ada masjid At-Tabayyun, ada masjid Khairul Huda, itu kendaraan saya. Nanti akan ada orang yang, Pak Fulan mana ya? Biasanya selalu suruh sama kita dia. Mana kok nggak ada dia? Nggak taunya dia lewat, Pak, di masjid yang lain. Woi, saya di sini katanya. Oh, dia di masjid yang lain, Pak. Rupanya di kantor dia lebih aktif, Pak. Allah. Ya. Tolong di Masjid Hakul Yaqin dipelihara oleh kita ini, Pak. Mudah-mudahan ini jadi kendaraan kita. Yang kedua, tadi ada kelompok muslim yang pelaku dosa. Muslim pelaku dosa. 75% saya pernah mengatakan di forum ini. Ketika saya ceramah di KPK, saya tanya sama salah satu pengurus KPK itu, 75% Pak Ustadz pelaku korupsi itu bergelar haji, Pak Ustadz. Bergelar haji. Benar Pak Ustadz. Tadi itu Pak Ustadz ceramah itu sebagian besar pelaku korupsi, Pak, yang ditahan di sini. Itu sebagian besar bergelar haji, Pak. Umroh tiap bulan mungkin umrohnya. Allah. Bagaimana kalau dia bergelar haji? Padahal waktu haji dia ada prosesi melempar jumroh tuh, Pak. Allahumma firjmani syayatin. Allahumma firjmani syayatin. Ya Allah, saksikanlah hari ini saya musuh sama setan. Musuh sama setan. Lempar lagi sama setan. Kata setan, "Hei, sesama setan jangan saling melempar." Pantesan setan melempar lagi, Pak. Karena setan yang sono bilang, "Hei, sesama setan jangan saling melempar," katanya. Dulu Pak, zaman Orde Baru. Kalau sekarang pemimpin itu soleh-soleh, Pak. Soleh-soleh, Pak. Kalau maling nggak kelihatan. Karena malingnya bukan langsung maling, dia bikin kebijakan. Konsesi hutan itu, Pak, sebelum kejadian bencana itu 10 SK pembebasan hutan dibuat oleh Menteri Kehutanan yang baru. Makanya didesak mundurnya. 10, Pak, dibuat sama dia. Zaman Soeharto dulu itu 10 itu bisa 5 tahun tuh, Pak. Ini sebentar aja loh ya. Kenapa? Fulus, Pak. Fulus. Mereka semua punya kewajiban membesarkan partai. Partai itu perlu punya ruko untuk kantor. Kata di daerah pemilihan dia, "Tolong dong, kita belum punya kantor." Nyari duit. Jadi menteri-menteri cari uang untuk membangun partainya. Yang ketiga, kelompok yang ketiga, golongan orang-orang kafir. Muslim yang syirik juga masuk dalam golongan ini. Al-Isra ayat 97. Wa tahsyuruhum yaumal qiyamah ala wujuhihim umya wa bukman wa sumya. Ada di antara mereka itu berjalan kepalanya di bawah, diseret. Golongan ini diseret kepalanya, posisi kepalanya di bawah, diseret, Pak. Kita akan melihat mereka. Siapa mereka? Orang-orang kafir, syirik, nauzubillah min dzalik. Nanti, Pak, pada saat itu, saat umat, jadi manusia dikumpulkan, umatnya Nabi Nuh mencari Nabi Nuh. "Wahai Nuh, tolong aku, tolong kami, wahai Nuh." Ini diceritakan oleh Allah dalam surat dalam kitab Al-Bukhari. Nanti kita ceritakan itu ya. Pertama,
Manusia akan mencari Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, aku nggak bisa nolong kamu. Aku saja punya dosa yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa? Aku punya anak namanya Kan'an, tidak Islam, tidak bertauhid. Aku harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi Nabi Nuh tidak bisa menolong umatnya. Nabi Musa dicari Bani Israel. Wahai Musa, tolong kami. Kata Nabi Musa, aku juga punya dosa. Aku pernah membunuh manusia. Nabi Musa itu Pak, tangannya sangat kuat. Dia kalau sekali ngepret orang mati Pak. Sekali ngepret orang mati. Nabi Musa itu Pak. Pernah ada cerita Nabi Musa marah membentak orang, pingsan orang itu Pak. Itulah kenapa Nabi Musa merasa kayaknya gue paling kuat di dunia nih. Kayaknya gue paling pintar di dunia. Nabi Musa pernah punya perasaan seperti itu. Turun wahyu, kata Allah, wahai Musa, ada yang lebih hebat dari kamu. Ada yang lebih kuat daripada kamu. Diceritakan dalam surat Al-Kahfi. Siapa ya Allah? Begitu Musa Pak. Aku ngelempet orang mati. Iya, ada yang lebih hebat dari kamu. No. Di Laut Kidul. Siapa itu? Namanya Khidir. Namanya Khidir. Kau cari orang itu, kau bisa belajar dari dia. Dia ketemu nama Khidir, cuma satu syaratnya Pak, kata Nabi Khidir, kalau kamu mau jalan sama saya. Apa syaratnya? Kata Nabi, marah Musa Pak. Ini anak yang namanya Khidir ini rupanya nih, badannya kurus kecil begini. Emang kurus kecil Pak? Khidir itu badannya kurus kecil, tinggi, putih. Nabi Musa bilang, badan kurus kecil begini dibilang paling kuat, paling hebat. Alah, apaan? Cuma satu, Musa, jangan tanya kalau aku berbuat sesuatu. Kecil nanya, mau ya jalan. Rupanya Musa nggak kuat Pak, nggak kuat ketemu sama orang ini Pak. Pertama kali apa yang dilakukan oleh Musa Pak? Hai anak muda, tolong ambilkan tongkat saya itu. Ini tongkat ini, iya, cabut. Nggak mampu Nabi Musa mengangkat tongkatnya Nabi Khidir. Buset, ini tongkat terbuat dari apa sih ini? Kamu katanya kuat, asal nyabut aja nggak kuat. Sama Nabi Khidir cuma diambil gini. Tuh, buset, sakti juga nih orang, baru tahu dia. Nanti kapan-kapan ada cerita itu ya. Umat manusia mendatangi semua nabi. Semua nabi Pak. Akhirnya kesepakatan para nabi rapat, para nabi bermusyawarah. Kata Rasulullah para nabi, yuk kita datang kepada seorang nabi namanya Muhammad. Hanya dia yang memiliki syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma. Kenapa disebut syafa'atul uzma? Syafaat itu pertolongan, uzma itu terbesar, azim. Jadi ada bahasa kabir. Kalau kabir itu untuk zat Allah. Kalau uzma itu untuk satu masalah. Jadi kalau ada masalah yang besar itu uzma, azim. Ya, jadi itu bahasa Arab itu memang beda itunya Pak, sastranya ya. Jadi semua nabi bersepakat menggiring umatnya untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nah, kita bacakan dalilnya Pak. Dalilnya. Likullin nabi da'watun mustajabah. Likulli nabi da'watun mustajabah yad'una biha. Jadi Nabi Muhammad itu punya doa yang disimpan. Setiap nabi punya doa yang disimpan. Oke? Wa uridu an ahtiyat da'watus syafa'ati li ummati fil akhirah. Dan itu akan dia sampaikan pada umatnya. Waduh, luar biasa. Jadi Nabi Muhammad itu punya doa yang disimpan. Nanti akan aku berikan pada semua umat. Jadi singkatnya semua umat itu ditolong oleh Nabi Muhammad. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi, semua nabi-nabi, termasuk nabinya yang nolong Rasulullah SAW. Ya Allah. Itulah kenapa kita diminta oleh Rasulullah untuk bersolawat. Dalilnya Pak, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu. Jangankan kita, Pak, Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah. Kita diminta bersolawat, Pak. Setiap hari bersolawat 100 kali, 200 kali. Khusus hari Jumat, Pak, kalau bisa 1000 kali. Gimana ngitungnya, Pak Ustaz? Macam-macam lah. Nggak usah dihitung juga apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap hari Jumat supaya dapat pertolongan, namanya syafaatul uzma. Ya, orang yang mendapat syafaatul uzma itu menurut Abu Dawud adalah orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha nggak dapat. Mereka penghuni paling banyak di neraka. Orang Islam, Pak, cukup mengatakan asyhadu an la ilaha illallah dapat syafaat, Pak. Alhamdulillah, Pak Ustaz. Walaupun saya nggak sholat, saya dapat. Iya, tapi lu mampir dulu di neraka. Udah berapa lama mampirnya, Pak Ustaz? Nah, itu yang menjadi masalah tuh. Ustaz, waduh, mampir dulu. Iya, mampir dulu. Memang dengan syahadat itu kita ditolong. Dengan syahadat itu kita dapat syafaat, betul. Tapi mampirnya itu masalahnya, itu mampirnya lama. Yang kedua, umatku yang meninggal dalam keadaan membawa iman walaupun sebiji zarah. Pokoknya gue Islam dah. Islam pokoknya, mah. Islam KTP. Iya, gue Islam dah. Gue Islam pokoknya, mah. Gue Islam pokoknya. Itu dapat syafaat, Pak. Tapi masalahnya mampirnya berapa lama. Yang ketiga, kata Rasulullah, umatku yang pernah mengucap kalimat thayyibah, la ilaha illallah, walaupun cuma sekali. Sekali itu saat kapan? Saat mau nikah tuh. Agama lu apa? Islam. Oh, bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kecil itu mah. Cuma ngomong itu dapat syafaat. Tapi nanti belakangan nanti kata kapan itu ya. Mudah-mudahan Rasulullah nggak lupa sama kita. Udah enak-enak di surga ya, kita udah makan, udah minum arak, udah makan ini arak, nggak haram nggak di surga. Kita udah punya bini 70. Jadi maka di surga kan bini 70 kita, Pak. 70 ibu protes, Pak. Saya ceramah kemarin, Pak, diprotes sama ibu-ibu. Ustaz, katanya kalau di sono di akhirat 70 suami istrinya. Iya, Bu. Terus saya bagaimana? Ya kesian banget, Bu, ibu. Percayalah, Bu, di 70 itu yang paling cantik adalah istrinya di dunia. Yang paling cantik. Naluriah laki-laki pasti yang dicari yang paling cantik tuh. Mana yang paling cantik 70 itu, dan itulah istrinya di dunia. Oh, saya, Pak Ustaz, iya. Kalau istrinya 2, nggak tahu tuh, tanya mana Nabi. Ya, ketiga, umatku yang pernah mengucap kalimat thayyibah walaupun cuma sekedar mengucapkannya. Terakhir, hadis Al-Bukhari 145. Siapa saja yang mendapat syafaat di antaranya pemimpin yang adil, pemuda yang bertakwa, muslim yang hatinya terpaut pada masjid, seperti bapak-bapak ini terpaut pada masjid, 2 orang yang mencintai karena Allah, mengingat Allah di kesunyian, sedekah sembunyi-sembunyi, laki-laki yang menjaga kehormatan. Laki-laki yang menjaga kehormatannya itu kita seperti kita ini, Pak, pakaian kita rapi, menutup aurat dan sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama, golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dan padang mahsyar itu pasti ada, pasti terjadi. Pasti ada, pasti terjadi, dan kita mempersiapkan hari itu dengan sebaik-baiknya. Mempersiapkan hari itu sehebat-hebatnya hari ini, Pak. Jangan lupa amalan-amalan besar kita jangan tinggalkan. Apa itu? 2 rakaat sebelum subuh, sholat tahajud, walau hanya 1 rakaat, walau hanya 1 rakaat. Bulan lalu kita bahas Allah turun, jangan tidur kita, Pak. Walaupun 1 rakaat, witir saja udah. Walaupun malaikat udah gondok tuh, Pak. Malaikat tinggal kita gondok itu, Pak. Udah bangun, mandi, pakai pakaian, udah rapi, sholatnya 1 rakaat. Kata malaikat, gua tungguin dari tadi 1 rakaat.
Dari tadi gue tungguin lo katanya sholat 2 rakaat. Motor-motorin buku aja. Tapi nggak begitulah malaikat itu. Tulis kata malaikat, walaupun hal salatul wahid ilal witri wallahu dha'ifu liman yasha. 1 rakaat sholat witir balasannya berlipat-lipat insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bermanfaat itu nanti ya. Dan ini ilmu ini bermanfaat juga buat kita semua untuk meningkatkan ibadah, biar semangat kita beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudah masuk waktu syuruk ya. Tidak ada pertanyaan. Pada waktu syuruk masuk Ramadan 75 hari lagi. Ramadan 75 hari lagi. Kurang lebih 3 bulan lebih dikit Ramadan. Oleh karenanya Rasulullah itu mengingatkan kepada kita kalau menghadapi Ramadan, Rasulullah dan sahabat bersiap-siap 3 bulan sebelum datang Ramadan. Jadi kalau 75 hari lagi kurang lebih 3 bulan lebih dikit. 2 bulan lebih dikit, bukan 3 bulan. Berarti udah sebentar lagi ya Allah. Kalau 3 bulan 90 ya, ini 70 2 bulan lebih dikit. Jadi kita mau masuk Ramadan, Pak. Ya, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kesehatan walafiat. Amin. Panjang umur. Ya, umur kita dipanjangkan oleh Allah sampai Ramadan, sampai menikmati Ramadan. Karena di dalam Ramadan itu ada apa? Ada malam Lailatul Qadar. Kita akan bahas tentang Lailatul Qadar. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.